Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjar Hidayat. Saya owner dari Hijrah Men, sebuah fashion atau sebuah brand busana muslim khusus laki-laki. Selain itu, saya juga alumni YA Angkatan 11 dan juga fasilitator di Young Entrepreneur Academy. Nah, awal mula saya membangun usaha Hijrah Men ini tuh tahun 2017. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya kalau dari secara keilmuan bisnis, saya terinspirasi dari bukunya Mas Jaya, Buka Langsung Laris. Buka Langsung Laris ini tuh ada 7 formula bagaimana caranya membuat atau menciptakan bisnis yang baru tapi bisa langsung untung. Nah, kebetulan saya baca buku itu 3 kali tuh, bolak-balik sampai paham maksudnya apa. Dan suatu ketika pas saya kebetulan lagi pulang ke daerah saya, ke Garut, di situ ada sebuah perkampungan yang memproduksi peci. Jadi satu kampung itu tuh produksi peci. Kebanyakan masyarakatnya itu tuh buat peci. Nah, saya karena baca buka langsung laris, saya mau coba mengaplikasikan ke produk peci itu karena saya ngelihat belum ada atau belum banyak merek peci yang terkenal dan nargetin anak muda. Akhirnya saya di situ bismillah tercetuslah brand busana muslim khusus laki-laki bernama Hijrah Men dengan produk pertamanya itu tuh peci. Saat ini kebetulan memang kita negara Indonesia khususnya sedang kena musibah corona. Dan kalau ditanya apakah berpengaruh terhadap usaha saya di Hijrah Men, kalau ditanya berpengaruh ya jelas cukup berpengaruh, tapi alhamdulillah tidak terlalu signifikan penurunannya. Kenapa? Karena memang awal mula saya buka usaha Hijrah Men ini benar-benar full online, alias saya tidak punya toko offline, saya jualan langsung dari rumah dan pengirimannya pun pakai ekspedisi dan ekspedisi pun datang sendiri ke rumah gitu, jadi nggak harus keluar rumah. Selain itu target market saya juga kan muslim laki-laki dan kebetulan insya Allah sebulan lagi kita kan menghadapi bulan Ramadan. Jika dibandingkan tahun lalu memang ada penurunan karena ya kita ketahui bersama lah ya, masyarakat Indonesia mayoritas sedang kena musibah corona, ada himbauan dari pemerintah untuk di rumah saja, otomatis dong ke penghasilan mereka pun cukup berpengaruh sehingga daya beli masyarakat pun agak berkurang. Tapi saya merasa sejauh ini tidak terlalu signifikan penurunannya karena memang tadi online, saya jualannya pun online lewat media sosial, lewat marketplace, lewat Facebook, lewat Instagram dan online lainnya. Nah, dan di situ memang saya kan menyasar orang-orang yang istilahnya untuk saat ini tinggal di rumah. Jadi mereka tinggal beli barang sudah dikirimin ke rumah. Strategi yang dilakukan oleh Hijrah Men saat ini lebih ke ini aja sih. Saya jual produk Hijrah Men, coba saya tambahin dengan bonus karena beberapa bulan ke belakang atau kurang lebih 3 atau 4 bulan ke belakang saya coba bereksperimen, saya menjual produk ditambahkan dengan bonus. Nah, hasilnya alhamdulillah dengan adanya bonus penjualan cukup meningkat dan juga respon ataupun ulasan-ulasan dari pembeli saya itu cukup puas karena mereka awalnya beli 1 tapi ternyata yang datang dapatnya 2. Selain itu dari segi harga saya coba harganya itu tuh harga yang kira-kira secara kompetisi bersaing dengan produk atau brand-brand yang lainnya. Kedua, saya pun ingin calon pembeli saya ketika beli produk Hijrah Men tuh merasa tidak kemahalan atau tidak mahal alias harganya terjangkau. Jadi saya pun sangat peduli atau sangat concern banget masalah harga. Apalagi di tengah virus corona sekarang pasti banyak banget masyarakat Indonesia yang secara pemasukan berkurang atau mungkin tidak ada sama sekali. Oleh sebab itu ya saya coba berusaha menjual produk-produk yang memang terjangkau untuk semua kalangan. Nah, tips dan triknya bertahan di situasi yang seperti ini sih sebenarnya kalau buat saya pribadi atau ya buat entrepreneur atau buat pengusaha, suasana atau situasi seperti sekarang ada musibah, penjualan mungkin menurun, itu hal yang menurut saya cukup biasa lah gitu ya bagi pengusaha karena naik turun tuh ya biasa dihadapin oleh pengusaha. Jadi insya Allah sih sebenarnya kalau kami atau saya nggak terlalu kaget gitu loh. Apalagi kalau teman-teman yang mungkin pernah belajar di YA, ya situasi-situasi seperti ini tuh sudah pernah coba kita laluin gitu atau pernah kita rasain. Jadi seharusnya sih kita bisa bertahan dan justru dengan adanya corona ini kalau buat saya sebagai sebuah tantangan
buat teman-teman pengusaha, karena ini menunjukkan kalau kita tuh sedang ada ujian. Nah, kalau kita bisa melewati ujian ini, insya Allah kita bisa naik level. Trik dan tipsnya seperti apa? Kalau tips dan triknya ya sederhana sih, ya ikhtiar kita maksimalkan. Kayak saya Hijrahman di tengah situasi corona seperti ini, ya cari tahu apa yang menjadi kekurangan di saat corona. Misalkan orang-orang nggak lagi pergi ke tempat keramaian, ya udah saya otomatis dong kalau misalkan sebelumnya ikutan pameran-pameran atau bazar-bazar, sekarang jelas nggak ikutan itu. Tapi saya coba lebih maksimalkan di online, karena online tuh menyasar semua wilayah pastinya. Jadi kalau teman-teman bisnisnya sudah online, ya bersyukurlah atau cukup beruntung. Karena produknya meskipun ada musibah seperti ini bisa coba dijual ke daerah-daerah yang kira-kira wabah ini belum menghinggapi gitu, atau wabah ini belum nyampe ke sana. Tipsnya kalau misalkan buat teman-teman yang sekarang masih usaha offline, saran saya ya mau nggak mau putar otak ya pastinya. Tapi yang saya sarankan coba cari produk yang kira-kira bisa di-online-kan. Misalkan kalau misalkan teman-teman punya rumah makan nih, coba dicari kira-kira produk mana yang memungkinkan untuk dijual secara online. Misal teman-teman menjual ayam. Nah, ayam ini mungkin nggak dibuat kayak frozen food. Nah, buatlah merek dengan mungkin nama sendiri, nama rumah makan yang sudah ada. Nah, tapi kemasan atau cara penyajiannya ya setengah mateng, ya frozen food. Sekarang tuh udah ngetren banget lah makanan frozen food. Jadi kalau teman-teman yang sudah pemain offline tuh, kalau secara produksi sih harusnya nggak masalah. Tinggal bagaimana caranya mau beradaptasi ke online. Saya teringat perkataan guru saya, Mas Jaya Setiabudi, selalu bilang gini, beberapa tahun ke belakang ya, online tuh atau bisnis online tuh masa depan, the future. Artinya teman-teman usahanya apapun harus di-online-kan, karena online tidak mengenal tempat, tidak mengenal daerah. Kita bisa jualan kemanapun meskipun kita hanya tinggal di rumah atau di kos-kosan aja. Kebetulan saya di YA menjadi PIC atau penanggung jawab project home business bagi teman-teman siswa YA 37 atau angkatan 37. Kendala apa sih yang mereka hadapi di situasi seperti sekarang? Yang jelas pastinya kalau buat teman-teman yang home biz, penjualan mereka ya jelas tidak cukup bagus alias susah menjual. Meskipun sebenarnya balik lagi sih, saya amatin teman-teman yang home biz ini pun ada produk yang memang bagus, udah uji ngangenin, membidik pasar potensial. Sejauh ini saya lihat penjualan ya masih stabil. Tapi kalau memang dari awal produknya kurang bagus, tidak ngangenin, ya jelas di saat tidak ada musibah aja susah dijual, apalagi saat sekarang sudah ada musibah. Jadi sebenarnya balik lagi sih kalau buat teman-teman home biz, kalau produknya ngangenin, bidik pasar potensial, sudah melakukan penjualan online, saya amati mereka tidak terlalu banyak masalah. Cuman bagaimana caranya mereka komunikasinya lebih ke online aja, atau kerjanya remote, tidak sering ketemu karena memang ada aturan kan, nggak boleh ketemuan atau sering-sering ketemu. Pesan saya atau buat teman-teman yang sedang home biz atau sedang melakukan project home biz, ya buat saya pesannya hadapi saja bahwa ya situasi kayak corona itu tuh sangat mungkin ya dihadapi oleh kita pengusaha, dan berbahagialah sih sebenarnya. Kalau menurut saya berbahagia, kenapa? Karena yang mendapatkan kesulitan di corona ini tuh bukan hanya teman-teman usaha kecil, usaha besar juga tuh cukup berpengaruh. Kenapa harus berbahagia? Karena teman-teman belum punya karyawan, belum punya tanggungan ini itu. Teman-teman yang baru usaha awal atau yang baru home biz nggak mikirin harus bayar gaji karyawan, nggak mikirin nanti bulan puasa bayar THR karyawan. Yang penting udah bisa survive aja, kalau menurut saya itu udah bagus. Karena ya seorang entrepreneur atau seorang pengusaha di awal tuh yang diajarkan atau yang harus dilalui itu bagaimana caranya survive. Buat teman-teman yang lagi home biz, ya kalian dapatnya combo. Pertama harus survive menjalankan bisnis, yang kedua survive menghadapi corona. Jadi bersyukurlah, karena kalau kalian bisa menyelesaikan masalah ini atau bisa melewati situasi seperti corona ini, insya Allah nanti di depannya pun kalian kalau ada masalah-masalah tuh sudah terbiasa atau sudah tahu solusinya harus seperti apa.
Baik teman-teman, demikian sharing-sharing dari saya, atau mungkin ini opini dari saya, bisa benar bisa salah. Kalau misalkan benar, mudah-mudahan bisa bermanfaat, tapi kalau misalkan salah silakan teman-teman tulis di komen atau kasih masukan ke saya pribadi. Saya di YA, nggak kemana-mana. Terakhir, musibah ini merupakan sebuah ujian dan juga cobaan buat kita semua. Tapi bagaimana caranya kita merespon masalah ini? Kalau kita bisa meresponnya dengan proaktif, dengan positive thinking, nanti kalau misalkan kita ada masalah lagi, kita sudah terbiasa, jadi udah santuy melewati masalah. Saya teringat ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu akan datang kemudahan. Jadi percayalah, setelah masalah ini kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Jadi jangan sampai menyerah ya, karena menyerah itu tuh tidak ada dalam kamus seorang pengusaha. Semangat, salam wirausaha, dan mudah-mudahan kita terjauh dari corona dan kita juga sebagai bangsa Indonesia bisa melewati wabah ini dengan cepat, tidak banyak korban jiwa, dan bisa kembali lagi hidup normal. Demikian, saya Ganjar Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.